pernyataan sikap ATFA terhadap dugaan pemilu curang. Ini judulnya. Ini kita susun secara sistematis supaya mencapai secara jelas poin-poin ini. 1. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan dugaan kecurangan pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, bentukan pemerintah yang notabene adalah merupakan pilar eksekutif. Saya nggak membacakan persis supaya ada tambah kurang sedikit ya. Yaitu KPU itu adalah bentukan pemerintah yang merupakan pilar eksekutif dalam demokrasi. Ya, itu adalah eksekutifnya. Yang nomor 2, sebelumnya terjadi gugatan atas lolosnya Gibran yang belum mencapai 40 tahun sebagai cawapres oleh Mahkamah Konstitusi yang merupakan pilar penjaga yudikatif dalam demokrasi. Yang ketiga, kemudian capres yang didukung partai terbesar menggagas digunakannya hak angket oleh DPR yang merupakan pilar legislatif dalam demokrasi. 4. Sejak 2019, ketiga pilar demokrasi tersebut bergeser independensinya dan diduga berkumpul dalam satu tangan penguasa sehingga meruntuhkan demokrasi menjadi otoritarian. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketiga pilar demokrasi tersebut sebenarnya sudah dalam satu tangan sekarang ini. Nah, nomor 5, maka upaya menggulirkan hak angket yang merupakan organ politik harus diiringi dengan organ penegakan hukum yang melibatkan polisi, jaksa dan KPK untuk mencari fakta atas kejahatan pidana atau pelanggaran undang-undang oleh penguasa. Masih oke? Kalau ada yang kurang pas nanti tolong diinstruksikan. Nah, untuk itu kami mengundang para ahli dan penegak hukum yang relevan untuk membentuk tim pencari fakta atas dugaan korupsi dan pelanggaran undang-undang pada kasus pemilu yang diduga curang. Antara lain A. Jadi ada 4 DPR di sini yang saya usulkan. A, yaitu tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN 2024. Bahwa berhubung wabah COVID yang mereda, maka program bansos itu berakhir di November 2023 yang disetujui DPR. Namun tanpa persetujuan DPR dan dibagikan bukan oleh Departemen Sosial, Jokowi memperpanjang masa bansos hingga bukan November 2022 tapi Juni 2024 dengan nilai yang spektakuler 50,2 triliun untuk sekitar 6 juta lebih. Yang antara lain dibagikan langsung sebagai APK calon presiden Prabowo, Gibran, bahkan dengan oleh Jokowi langsung. Itu perlu dibuatkan TPF khusus untuk hal ini, yaitu TPF mengenai bansos 2024. Ini adalah tindak pidana pelanggaran bahwa tidak ada APBN untuk itu. Yang B, bertentangan dengan UUD 45, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan nomor 60 PUU 21 2023 dan KPU juga melanjutkannya untuk meloloskan Gibran yang belum berusia 40 tahun sebagai cawapres Prabowo. Ini melanggar konstitusi. Sampai terjadinya kelolosan ini tentunya ada nilai-nilai yang saya kira bisa menjadi bagian daripada tim pencari fakta untuk menemukan adanya pelanggaran KUHP di sini. Yang C, yaitu perlu dilakukan audit situs forensik atas Sirekap KPU yang bekerja aneh untuk selalu memenangkan Prabowo Gibran dari sejak rekapitulasi awal yang terus menerus unggul. Bukannya beda-beda, kadang-kadang yang di duluan, ya itu yang mungkin menang. Dan yang lain lambat, ya mungkin yang lain menang. Ini selalu di mana-mana angkanya 58% lebih tinggi daripada yang lain-lain.
Ada proyek 58%. Ini kan aneh gitu kan, ini kok si rekapnya ajaib juga gitu, maka perlu ada audit forensik terhadap situs si rekap PPU ini. Ini adalah bagian lagi daripada PPF yang harus dibentuk, yang dijalankan saja. Yang di host atau server seluruh data partai, caleg dan penduduk seluruh Indonesia peserta pemilu itu diletakkan di negara asing, di Singapura, dalam kuasa perusahaan swasta Cina Alibaba. Ini adalah suatu subversif, suatu tindakan subversif kedaulatan digital yang dilakukan oleh KPU yang seharusnya bisa melakukan sendiri karena anggarannya adalah 71 triliun. Di mana integritasnya? Kemana duit 1 triliunnya? Ini jelas bisa ada KUHP yang tersinggung di situ. Maka dengan dibentuknya TPF terpisah atas masing-masing kasus di atas, ini akan mendampingi kerja parlemen dalam menjalankan hak angket agar serius mereka semua. Karena diduga tadi kan sebenarnya ini semuanya adalah bagian daripada otoritarian, ya kan? Tapi kalau kita dampingi juga dengan kegiatan polisi, jaksa, KPK mau memeriksa, kita secara rakyat meminta untuk diperiksa secara ada membuat tim pencari fakta, maka akan dapat saling isi mengisi dan memperkuat hasil untuk menangkap seluruh pelaku utama serta jajarannya agar Indonesia terlepas dari penjajahan oligarki yang menggurita di segala